apa enggak ya nanti ya nggak bisa, kita nggak bisa. Jadi yang kita jalankan adalah itu ada kerjasama sama pasiennya. Jadi tidak sebatas kita terapis untuk melalui J, tapi pasiennya masih melakukan seperti itu atau mediasi atau masih menerima rezeki yang nggak jelas. Nah, saja kalau diajak makan teman nggak jelas, nolak. Nah, kalau dia kerjanya jelas, rezekinya jelas, ngajak makan, ya saya senang. Tapi kalau nggak jelas, kita juga saya tolak. Nah itulah. Ini yang jelas ya, seperti yang harus kita jaga sebagai terapis ataupun kita misalkan ke pasien kalau memang sembuh dari gangguan non medis harus dijaga diri kita. Nah, ini 10 menit tentang puasa yang ruqyah ya. Kalau ya dari yang sebelum kita lanjut ruqyah yang berat itu memang jenazah, itu memang harus ada yang sedara. Setelah itu belajar memang suami asli ya, kemudian adik, kakak, bapak, ibu yang cepat itu cepat sekali. Ya, tapi kalau nggak ada ya kakak atau adik seperti itu bisa. Kalau sendiri itu keluarnya jenazah itu ada sekali. Karena bisa. Dan tidak jenazah yang keluar dari atau jenazah yang kita keluar tidak nyurupin yang lain sekitarnya. Tidak jauh karena memang dia keluarnya kan kita Islamkan. Jadi betul-betul kita tuh itu dia nggak kuat kalau sendiri sukarela atau memang biasa menyurupin ya kita Islamkan. Makanya setelah waktu kita ruqyah atau kita puasa itu kan berarti tetap kita tentu baca syahadat terus. Udah kalau syahadat yang jelas ya bisa dia kesurupan terus kita ajak syahadat sampai bisa jadi dia udah masuk Islam terus kita ajak wirid kalimat thayyibah. Bisa udah masuk nanti dia akan keluar sendiri. Tidak nyuruh ganggu sekitar lain. Makanya anakku kecil pun yang di dekat nggak terganggu. Nah, banyak yang biasa sering lihat di TV ya. Ruqyah itu kan malah ganggu sekelilingnya kan, kesurupan, bahkan penontonnya juga kesurupan. Nah, ini yang kekasaran seperti ini. Yang jelas kita nggak kekasaran, kita Islamkan jin-jin seperti itu. Dan kita tonton bahwa Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Asal-asal kita bacakan, kita pahamkan Bumi Allah bahwa Allah mengasihannya. Mohon tempat yang layak yang bersiap Allah dijawab. Nah, ini dia merasa nggak diusir, ya udah kalau pergi ya selesai pergi. Tapi dengan kekasaran tanpa pemahaman, ya ruqyahnya pulang jadi balik lagi, dendam. Ya ini ada seperti itu. Nah, yang kita jalankan tidak ada yang fatal. Dan saya pun juga berapa kali juga mungkin alhamdulillah masih aman, ada cuma sedikit ganggu di kaki aja. Tapi alhamdulillah selama ini aman, nggak ada yang sakit fatal daripada dulunya yang dulu kan sampai pernah sakit itu seminggu Pak, habis puasa. Masyaallah saya belum paham itu sampai seminggu. Saya cuma tidur aja sampai naik boleh kami seminggu. Nah sampai akhirnya ketemu amalan yang bagus bagi penguasa mau habis sholat minimal. Habis sholat itu mengagungkan asma itu wirid yang paling tinggi Asma. Kita nggak mau lagi mengagungkan Asma Allah mendengar hamba yang mengagungkan apa itu, tapi kita lebih kuat. Nah dengan Asmaul Husna ini alhamdulillah saya tidak terjadi yang fatal yang dulu Pak. Dulu tuh fatal sekali. Pernah saya ini kepala ini ya ibu-ibu saya puasa sama anaknya apa ada ya 2 tahun lebih ya sakit nggak sembuh. Nah kok setengah jam sembuh. Berarti kan udah saya pulang, tapi nggak bisa pulang. Ceritanya Bu itu saya pulang anaknya itu sakit kepala sampai subuh itu belum sembuh. Nah saya malamnya baru sakit kepala karena dicucuin jarum. Nah inilah jadi makanya kita berusaha untuk kita meninggalkan apa yang ada dalam diri kita, kebaikan, ketakwaan. Kalau enggak nanti kita ketemu penyakit, serang penyakit banyak serangan. Belum puasa doang kan, belum deteksi. Belum. Langsung kita puasa sama anaknya, dulu setengah jam sembuh. Belum sembuh gitu. Padahal ada 2 tahun lebih gangguan. Peserta yang disentuh itu berobatnya namanya Pak Mulyanto, Pak Mulyanto ya. Itu berobat kemana Pak? Udah sampai dia ceritanya ada di atas dokter berobatnya ya terapis ya di atas dokter ya. Pas pelatihan baru kita puasa yang geringi Pak. Cucu coba itu sama puasa untuk ngasih tahu caranya itu sembuh dia 15 menit. Nah jadi gali sakitnya bukan medis, makanya diperiksa medis pun
tidak ketemu gitu loh. Nah makanya banyak cerita, kalau cerita yang saya temuin itu ya sama alumni Pak, penyakit yang berkepanjangan itu dia cerita kok saat puasa kok sembuh, ada lagi stroke 2 tahun Pak di puasa sekali sembuh, berarti stroke-nya bukan medis. Nah itu ceritanya. Jadi kita yakin bahwa yang testimoni banyak sekali ya. Kalau HP saya nggak rusak itu isinya testimoninya muncul, tapi HP saya rusak nggak muncul, tapi buat sekali yang non medis. Bahkan yang peserta yang di pasar minggu kan 25 atau 24 itu afatnya 21 ya, Evan cuma 3 itu yang testimoni banyak Pak. Jadi ceritanya yang non medis semua yang gitu. Jadi banyak medis karena memang kondisi Indonesia itu kan Islamnya kan belum sampai 600 tahun ya. Kerajaan Demak Islam Bintaro itu baru, yang Jawa itu kan baru peralihan drastis jadi Hindu ke Islam ya. Jadi mungkin tradisi Hindu itu masih banyak, makanya banyak yang belum paham yang kaitan tadi ya sifatnya yang terkait dengan jin, mediasi masuk itu yang terjadi, makanya sakitnya juga banyak macam gitu loh ya. Ini ladang kita untuk membantu bahwa dengan puasa ini dengan manfaat tanduk, terus dengan terapisnya yang insya Allah yang diberkahi bisa bermanfaat untuk umat manusia. Ini sekilas dari saya tentang puasa ya. Jadi kalau yang alumni udah paham ya. Boleh sharing nggak Guru? Ya silakan monggo. Punten sharing pengalaman aja. Kebetulan saya praktisi ruqyah. Ya. Udah 17 tahun. Jadi kalau saya biasanya saya cabut aja tuh, saya isep. Saya ingin berbagi aja sharing. Punten bukan ngeguruin, karena teman-teman praktis. Kemudian tadi banyak keluhan pindah penyakitnya, goibnya, apanya, bahkan kita ngerokin aja suka gitu kan. Itu kan energi Ya, masuk kan. Nah banyak yang nggak tahu cara memproteknya. Harus ada di awal, di tengah, di akhir memprotek sebelum kita menterapi. Boleh nggak Guru? Izin. Bagus. Jangan sampai para terapis kita habis ngobatin malah dia yang sakit. Nah itu bukan terapis namanya. Terapis harusnya nyembuhin si pasien, si terapisnya nambah sehat. Pengalaman saya selama 23 tahun di bidang non medis. Saya natural, nggak belajar, alhamdulillah. Jadi ini buat teman-teman, pertama protek pertama sebelum ngobatin. Pertama wudu. Ini protek banget nih. Wudu sunatullah, dapat sunnahnya juga, dapat pahalanya juga, dan kita diliputi malaikat, maka setan tidak akan tembus. Itu yang pertama. Yang kedua, niatnya diperbaharui dan diperbaiki, lurus. Kalau niatnya nyari pulus 100% hati-hati, itu nyusup juga. Tapi kalau niatnya fastabiqul khairat, tapi dapat dunianya, itu lillah, luar biasa. Kebanyakan kita punten, udah kita lagi capek, lagi sakit karena butuh uang, ngobatin juga. Nah itu namanya maksain diri. Dapat uangnya infak 100.000, berobatnya 500.000. Tekor bandar kan? Iya, betul. Iya kan kebutuhan, tapi nggak tahu cara memprotek diri. Yang pertama niat, kemudian wudu, yang kedua, yang ketiga bagusnya sholat sunnah. Apa? Hajar. Setelah sholat sunnah hajar, kita diajarkan sama Rasulullah untuk apa? 3 kul minimal. Baca 3 kul atau ayat kursi ataupun ayat perlindungan kan? Tiup sini. Ini kita diajarin. Sini. Protek. Oke, itu protek tuh, itu protek. Nah, sepanjang jalan kita zikir, karena kadang-kadang sebelum nyampe kita udah dihadang, betul Guru? Nah, sepanjang jalan itu harus zikir, tapadol apapun zikirnya, gitu. Sudah masuk proses kan? Si pasien juga sama, betul kata Guru. Tauhidnya diangkat, dia ajak suruh berwudu dulu, kemudian ajak untuk beristighfar. Biasanya kalau saya tuh dibimbing, yuk kita sama-sama Bapak Ibu ikutin saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ampuni dosa saya lahir batin, gitu. Sehatkan saya lahir batin, keluarkan penyakit saya lahir batin. Saya itu dulu, kemudian Al-Fatihah sudah. Jadi posisi dia sudah wudu, sudah kita ajak doa, kita zikir, baru mulai proses. Ketika proses di terapi dia zikir terus, tafadhol, mau istighfar, mau sholawat, mau apapun. Sama kita. Teknik yang kedua ketika proses supaya tidak masuk.
Saya dulu kalau nyabut jin, masuk, saya meriangin seminggu gitu. Karena nggak dikasih tahu sama gurunya kuncinya. Harusnya ketika dia masuk digiling, dikeluarin, mau ke langit atau ke bumi. Ini masuk. Nah, rahasia ilmu spiritual urusan goib itu ada di napas. Jadi kalau kita ngerokin, kita napas, energi pindah. Harus nahan napas. Jadi gini, contoh, ngerok, tahan napas, lepas, napas. Ngerok, tahan napas, itu perpindahan energi tuh. Jadi kalau kita napas, ngerok, itu pindah energi. Makanya kita yang atop. Apalagi kalau dia banyak tukang urut yang saya rukyah, habis ngurut dia kesurupan atau kemasukan. Kenapa? Ya dia ngurut aja tanpa ada teknik tadi. Jadi contoh ngurut nih gini, itu kalau lagi ngurut satu urutan itu kita tahan napas. Makanya perlunya latihan napas. Kekuatan zikir dan napas itu setan paling takut. Napas baru napas. Perlunya memang perlu pelatihan napasan. Kita harus sehat karena orang yang napasnya nahan napasnya panjang dia pasti sehat. Itu ketika proses. Atau kalau misalkan tadi ada yang kesurupan atau apa ketika di puasa, terserah pegang titik mana, jari ya, tarik aja, tapi niatin. Ini untuk latihan awal ya, ilmunya 17 tahun soalnya. Tarik aja, niat, tapi tahan napas kalau kuat, kebumiin, baru napas sambil seolah-olah energi negatif itu masuk ke bumi. Kalau bisa, itu teknik yang kedua. Terus terakhir, sudah. Nah setelah terakhir, sudah kan selesai pulang. Kita itu sebelum mandi pulang, ya jangan aktivitas macam-macam dulu, apalagi misalkan makan-makan santai-santai itu jangan dulu. Buang energi, pasti ada yang nempel. Wudu lagi, ya. Wudu lagi. Kemudian ini dua tangan, ya, sambil doa sama Allah untuk mengeluarkan sisa-sisa energi negatif untuk dibalikan ke alam atau ke bumi. Itu dengan cara apa tadi? Zikir, boleh asmaul husna, tapi tahan napas. Nah, ketika tarik napas, masukin ke sini, ketika embusin, tahan lagi sampai 3 kali. Terakhir protek lagi, tutup lagi, selesai. Insya Allah tidak ada yang nyangkut. Itu sharing guru, minta maaf punten supaya teman-teman kalau terapi bisa jaga tetep fit gitu. Kurang begitu. Niat memang penting. Saya pernah pengalaman. Jadi ada orang kaya, ada orang kaya yang kena santet. Saya kan konselor, saya konseling dulu, saya korek dulu. Dia singkat cerita udah bertahun-tahun berobat kemana-mana, habis ratusan juta, habis jual mobil, jual rumah, kan ada yang gitu ya. Giliran ke kita datang susahnya gitu. Tapi nggak, kondisi dia datang itu pakai mobil Camry, masih mewah. Dia cerita habis berobat jutaan rupiah. Dulu saya masih punya anak kecil, masih 1, karena anak saya udah besar 4. Posisi saya butuh susu buat anak. Ya, ini dulu ini. Bicara belum belajar ikhlas dulu ya. Sudah. Selesai dengan izin Allah, dia lumpuh datang, diterapi sama saya dengan izin Allah, langsung jalan. Langsung bisa jalan dengan izin Allah. Udah. Kan dikasih amplop. Ini bicara kejujuran, keikhlasan ya. Ini sharing. Ketika butuh buat beli susu buru-buru, berapa ngasih? 30.000. Dan itu tidak mantes banget ketika dia bilang 100.000 berobat. Saya nangis. Ya Allah, ini orang tega banget. Nah, diuji betul. Keikhlasan terganggu kan? 5 menit kemudian saya ditelepon sama istrinya. Ustaz, suami saya kambuh lagi. Astagfirullahaladzim, gara-gara saya nggak ikhlas. Ibu tolong cari masjid terdekat. Cari masjid terdekat, suruh duduk, ya kan, terus saya diwuduin, ya, basuh, nanti saya bantu doa. Selesai, saya bantu doa lagi, saya tarik lagi, ya. Dan izin Allah, sembuh. Dan itu kasus itu sering. Jadi rahasia sehat dan sembuh itu, sepengalaman saya 23 tahun, rahasianya 2, yakin dan ikhlas. Kita nggak yakin dengan pertolongan Allah nggak jadi. Contoh, ibu nggak ikhlas nggak jadi. Ibu berobat kemanapun, medis, non medis, termasuk ke dokter. Ketika nanya berapa biayanya, sekian juta, nelen ludah, dijamin nggak sembuh. Nelen ludah, tahu nggak sih?
Dijamin nggak? Apalagi kalau yang stroke kemarin langsung mati tuh. Dijamin. Nah, kemudian ibu datang ke tempat berobat. Ini ada itu, kayak orang yang nggak sholat gitu ya. Udah nggak yakin. Jangan dilanjutin, nggak bakal sembuh. Itu kata guru saya begitu tuh. Ikhlas dan yakin. Sama ketika kita ngobatin. Kita jadi pasien nggak ikhlas ngasihnya, nggak sembuh. Kita yang ngobatin sebagai terapis nggak ikhlas pun nggak akan sembuh. Jadi capek. Kira-kira ibu posisi kurang ikhlas, terus fisik lagi nggak memungkinkan, jangan dipaksain terapis. Walaupun ada kebutuhan, mendingan minjem duitnya buat beli beras mah. Itu namanya menghantam diri. Itu hanya sharing aja, barangkali minta maaf. Jadi guru minta maaf, lanjut. Nah, ini bagus sekali ya, bagus sekali. Memang yang dialami banyak seperti itu. Dan terapis ini kan maaf ya tadi, memang awalnya itu kan tidak misalnya lalu, nah, banyak hal terutama terkait CD ini kurang persahabatan seperti yang disampaikan tadi Bapak ini dari awal sampai akhir setelah terapi, dan juga keikhlasan, karena terapis ini banyak kan yang dipikir duit, betul. Nah, uji keikhlasan gini, kalau kita uji keikhlasan, kita merapi orang itu tidak pikir duit, tapi misal ada orang yang sakit di sebelah kita, wah orang nggak mampu, yaudah tetap kita obati, itu uji keikhlasan kita. Malah kebalikan, orang yang susah menghargai ngasihnya gede. Ya. Orang yang susah ngasihnya bisa 300-500 ribu, yang kaya kadang-kadang 50 ribu. Makanya kalau pengen kaya harus punya bisnis terapisnya, harus punya bisnis gitu. Jadi ini harus lillah buat amal. Gitu. Boleh. Ini penting, sering. Sama sih dulu. Silakan ibu punya. Mohon izin ya guru. Waktu sebelum saya ketemu Ustaz nih ya, belum belajar keadaan puasa, itu saya mengalami ketok perut. Ketok perut diantaranya untuk menyerapkan organ perut ya. Itu bonusnya berat badan turun. Saya mengalami yang pertama satu pasien itu berat badannya 117 kilo. Itu memang keimbang dengan tinggi badannya. Akhirnya badan masya Allah kali orang melahirkan itu. Terus keluarnya kalau kita diturunkan berat badannya juga seperti itu. Nah, tapi ini tidak nurut dengan aturan yang kita harus menjalankan. Saya seperti alhamdulillah sama dengan kita berwudu, dia pun kita akan berwudu, tapi ini rada ngeyel. Udah bu, tapi ini saya subuh. Ya kita nggak tahu kan pak. Batal atau enggak? Udah lah nggak usah gitu kan. Ya sudah. Saya perang di situ kan. Ya kan kalau sudah ya masih bisa. Terus syarakan kami cuma hanya perantara dari Allah ya Pak ya untuk membantu kesembuhan ini, tapi menunjukkan kepada kita hanya perantara yang dibuat oleh Allah, dan tolong nanti sepanjang kita kami terapi itu kami akan berzikir, istighfar, sholawat, tolong Bapak juga dalam hati sama kan dan bang kita mohon kepada Allah supaya nanti Allah menunjukkan melalui ujian acara ini. Jam saya terapi itu ya turun 1 kilo dan ya alhamdulillah ya baik terus sampai 6 kali terapi itu berkurang 60%. Cuma memang aturan kalau untuk itu kan kita harus menyumbangkan makanan, itu yang susahnya apa sih banyak kemakmuran banyak makanan itu yang sangat melawan nggak bisa ninggalin ini kan susah sekali loh. Enak udah saya kasih ya ini bapak kurang sedikit, saya kasih orang itu kan lah mau 3 kali selesai emang nah itu 6 kali setelah itu gimana pak bu ini enggak ini ya udah memang begitu pak SPP-nya saya juga kalau seandainya bertahan istrinya udah membantu makanan yang sesuai dengan aturan gitu ya, capek-capek nggak dimakan malah dibuang. Udah pak maaf ya setiap kali dia minta akhirnya saya berusaha untuk menyadarkan diri gitu karena kayak gitu kan saya datang pasien yang kedua, nah kondisi saya tuh kurang fit betul kan
diare 2 malam nggak tidur, WC terus, tapi alhamdulillah nggak lemes. 51 kali saya selesai satu. Tapi alhamdulillah nggak lemes karena apa? Saya paksakan diri, saya ikutin akbar. Setiap kali yang mau juga ini bantu saya kemarin. Pokoknya dari kamar mandi sampai 600 ml. Saya buat oralit, garam sama gula gitu, pokoknya nggak terlalu manis, pahit. Saya wajib masih paksakan harus minum kan. Wajib sekali saya kukus jambu itu yang sama garam saya makan. Terus sampai 51 kali, alhamdulillah saya nggak ada apa keluhan lemas gitu. Nggak tidur 2 hari. Besoknya saya dapat tantangan nih, dapat pasien dari Garut, datang dari Garut langsung. Padahal kondisi saya nggak tidur, kalau memang nggak tidur. Gimana sih istirahatkan gitu kan? Cuma dia dapat kabar, Bu, saya sudah di kamar. Terus maksudnya saya udah terapi ibu kan? Nggak bilang apa saya? Tapi nggak tega kan? Saya paksakan diri. Saya pengen berat banget Bu, pengen berat badan saya turun. Berat badannya 75 awalnya. Nah, begitu kan saya ukur dulu tuh. Nah, setelah selesai satu baru 5 menit saya ini saya terapi. Terus tidurnya nyaman lagi, tidur langsung. Begitu 1 jam selesai, saya cek lagi, dibilang apa? Darahnya enak, enteng gitu kan. Pokoknya juga tadinya mual, enak. Terus saya timbang berat badan turun 3 kilo. Padahal yang sebelumnya 1 kilo. Karena apa ini pasien ini nurut alhamdulillah. Yang kita sarankan gitu, ayo gitu maksudnya harus juga sedikit atau bilang mau gitu kan. Ternyata apa? Turun 3 kilo. Lingkar badannya cuma 5 cm sebetulnya kan. Berat 3 kilo. Cuma setelah itu, nah memang gangguan saya kena karena kondisi saya nggak tidur gitu ya. Besoknya di sini saya ini pegel seluruh badan, udah masya Allah rasanya. Terus yang saya terasa kemana pas saya subuh saya biasa tilawah berusaha gitu ya. Ini baru 5 menit aja. Di sini tuh makanya masya Allah kayak mau bertonton gitu ya. Terus di sini panas, panas gitu. Tapi gak nyaman kan kita akhirnya berhenti tilawah. Itu berjalan 1-2 menit kan saya risih gitu ya. Pertama saya terapi belum ini belum maksimal karena ini masih yang belum masih dulu kembang tangan lagi saya ini kalau di kembangan itu tujuannya saya bukannya ilmunya sebenarnya terapinya gitu kan. Akhirnya saya ikut terapi masa. Nah sekali terapi itu udah ketiga kali dulu ya. Pertama kedua itu pegang sampai 5 orang sampai 6 orang sampai di rumah saya lemes. Berangkat pulang lemes. Tapi alhamdulillah 2 hari saya pelajarin itu tadinya 1/4 jam naik, hari kedua 30 menit, terus hari ketiga saya perhatikan lagi 40 menit, hari ke sampai seminggu alhamdulillah udah 1 jam enjoy, udah nggak ada rasa lagi. Master begitu biar bisa Iya bisa juga nih. Pak Ustaz Surya biar master kakinya kaki master agak berat sebelumnya. Atau kalau mau bareng-bareng. Ya, boleh rupiah masak. Siapin kantong kresek nanti setelah maghrib atau selesai sholat Buka maghrib. puasa balik lagi dong. Habis sisa. Udah makan. Atau Apa sih? Udah nyaman. Ini belum berapa atau ini kan kurang 20 menit. Ini cukup 10 menit deteksi kalau mau semuanya dideteksi. Tapi siapin kantong kresek. Jangan dulu jangan. Deteksi. Ini tanda. Nggak jaga-jaga. Jadi Ada master rupiahnya. Jadi sebetulnya rahasianya betul dari guru ya, dari pengalaman guru juga yang tadi saya ambil. Kekuatan kesembuhan pasien satu, keikhlasan kita nolong lillah. Makanya ketika kita ditanya berapa biayanya, jangan pernah disebutin angka, betul ya, guru ya? Iya. Semakin kita ikhlas, pertolongan Allah turun malaikatnya. Iya, betul. Pernah ngalamin ya? Tapi kalau kita nggak ikhlas, itu beda, durasi kesembuhannya lebih lama. Iya. Kalau begini, dari ini kan, kita kan suka membayangkan ya. Saya tidak menarik, tapi kebanyakan pasien saya, asal
Jangan disebut, sama aja. Nggak boleh. Nggak boleh pakai standar. Kalau lillah itu nggak usah disebut. Kebanyakan kan gitu ya, sudah gitu. Jangan. Enggak, banyak pasien yang udah apa? Udah berapa biasa berapa? Enggak nyebutin, udah sih. Bu, percaya atau enggak? Semakin ibu lillah, dia ngasih gede. Biasanya gitu. Apa karena mungkin daerahnya? Karena lillahnya kurang lillah. Tapi ujian dulu. Udah dapat 1 juta tuh ujian dulu. Nih 2 kali. Saya dapat 1 juta sama, tapi ternyata dia positif lah. Jamnya nggak jalan. Udah nanti ngomong lilahnya ntar. Ini kita cek dulu karena mau buka. Iya, iya. 10 menit aja, ya. Sekarang konsentrasi. Plastik. Plastik, kalinya. Kertas boleh. Oke, relax. Jadi kosongkan hati dan pikiran dari urusan apapun kecuali satu, hanya Allah. Termasuk urusan ini. Pejamkan mata, relax. Zikir istighfar dalam hati. Kemudian ikuti apa yang saya doakan di awal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ampuni saya lahir dan batin. Ya Allah, sehatkan saya lahir dan batin. Ya Allah, sembuhkan saya lahir dan batin. Ya Allah, keluarkan gangguan saya lahir batin. Ya Allah, saya meniat berrukyah diri saya karena Engkau lahir batin. Al-Fatihah. Amin. Walhamdulillah. Fokus zikir istighfar, telinganya fokus dengan ayat yang saya baca. Kalau ada reaksi apapun jangan dilawan, jangan ditahan. Mau nangis-nangis, mau marah-marah, mau muntah-muntah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, saya niat meruqyah saudara-saudara hamba ya Rabb, untuk Kau sehatkan lahir batinnya, untuk keluarkan gangguan jin sihir lahir batinnya. Ayatun sifat suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ukhruj laknatullah, wahai hamba-hamba Allah dari bangsa jin maupun yang lainnya. Ukhruj laknatullah, takutlah kalian kepada Allah, tobatlah kalian kepada Allah, dan keluarlah kalian karena Allah. Ayatul sifat suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayatul sifat suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم. اللهم ربنا أذهب البأس أنت الشفيع لا شفاء هناك شفاء لا يغادر سقما. اللهم ربنا أذهب البأس أنت الشفيع لا شفاء هناك شفاء لا يغادر سقما. اللهم ربنا أذهب البأس أنت الشفيع لا شفاء هناك شفاء لا يغادر سقما. اللهم عافنا في بدنا، اللهم عافنا في سمعنا، اللهم عافنا في بصرنا، اللهم عافنا في أكلنا، اللهم عافنا في نفسنا، اللهم عافنا في روحنا. لا إله إلا أنت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Allahumma barakatan umurana wa hayatina. Allahumma rahmatan umurana wa hayatina. Allahumma sakinatan fi qulubina. Allahumma syafa'atan ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Waladhdallin, amin. Bukan. Jadi kalau teman-teman tidak panas, tidak mual, tidak pusing, tidak emosi, alhamdulillah berarti steril insya Allah. Tapi biasanya baru dibacakan saja yang kalau pusing apalagi yang histeris udah otomatis itu udah ada indikasi. Berarti nanti setelah kalau mau diselesaikan nanti setelah pada maghrib. Dan itu biasanya saya sebetulnya kalau ngobatin gangguan jin ini sebetulnya saya sedot aja selesai, tapi itu akan jadi fitnah dan pengalaman jadi fitnah. Makanya saya bacakan ayat dulu supaya dia yakin bahwa ada indikasi gitu. Kalau nggak pakai media sering kita dikatain pakai jin lah, pakai sihir gitu guru, ya kan? Makanya kadang-kadang kita doain dulu baru. Nah, mual, muntahin aja udah nggak batal. Plastik. Kalau keluar agak dikit gitu. Ya itu berarti hawa-hawa apa kali? Kalau itu juga rasanya awalnya tekannya kayak Jin itu ada 3 ya, pahamin. Yang di badan kita itu yang masuk. Pertama jin tempelan. Kita kosong kapanpun, jin itu pasti nempel. Dia ada di mana-mana. Tapi kalau jin tempelan itu ibarat jin rumahan. Cerek. Kita ibadah lagi, dia kabur. Dia jin tempelan. Yang kedua tuh jin kiriman. Lumayan agak berat. Sesuai paket ya. Dimiliki lumpuh kiri atau kanan atau apa gitu ya. Nah itu harus dibersihkan sama ahlinya. Yang ketiga jin panggilan. Nah kalau jin panggilan itu ya itu Pak ya betul. Ketika kita salah niat wirid, di Pamulang ada pasien saya yang wiridnya ya jabar buat kebal. Sebelum saya ruqyah saya silet kebal. Saya bilang kalau ini sakit bertahun-tahun tapi nggak sembuh lantaran ada khodamnya tadi, ya kan? Karena ilmu kebal. Terus ternyata ketika di ruqyah jinnya itu ketawa, jirim, tau nggak jirim? Gitu kan? Namanya jinnya Muslim. Saya Abdul Jabbar. Ketika ditanya, kamu datang dari mana dan kenapa datang? Saya dipanggil, ya Jabar. Saya kebetulan Abdul Jabbar. Mas. Nah itu kalau ngewirid salah niat betul kata guru. Jin yang masuk atau khodam gitu. Jadi jin itu ada jin tempelan. Kalau kita bengong pasti tuh masuk. Apalagi emosi. Ya. Kenapa orang rajin ibadah, rajin sholat, kesurupan dan kena santet? Terus fungsinya ibadah itu apa? Harusnya kan melindungi, betul. Nah, ini jarang orang tahu. Sholat, baca Quran. Tapi waktunya kesurupan, kena santet. Kok bisa? Harusnya enggak. Dia ibadah, betul. Tapi dia tidak menutup pintu-pintu masuknya setan dan jin dan sihir. Nah ini yang harus diketahui. Pintu masuknya setan, jin dan sihir. Pertama syirik, udah otomatis. Ibadah nggak laku udah, walaupun rajin. Ya, megang jimat, punya jimat itu kan syirik. Yang kedua, amarah. Ketika sahabat Abu Bakar bersama Rasulullah dicaci maki sama orang Baduy, Rasulullah diem. Terus setelah dibalas cacian orang Baduy itu sama sahabat Rasulullah pergi. Kemudian dikejarlah sama sahabat Abu Bakar. Ya Rasulullah, sebentar ya Rasul. Kenapa engkau tadi nyuekin aku? Ya. Ketika aku dicaci maki engkau diam. Lalu ketika aku membalas cacian orang Baduy itu engkau nyuekin, pergi. Apa kata Rasul? Ketika kamu dicaci maki orang Baduy, aku senang karena kamu diliputi malaikat. Diam, sabar. Jadi kalau kita dicaci maki sabar, diliputi malaikat. Dan ketika engkau membalas cacian itu, malaikat pergi, kamu diliputi syaitan. Dan saya nggak suka duduk bersama syaitan. Tuh pintu masuk yang kedua amarah. Maka orang yang marah pasti hilang akal, baru nyesal, betul. Yang ketiga, penyakit hati. Mau orang kecil, orang gede, orang miskin, orang kaya,
mau orang berilmu nggak berilmu, termasuk seorang kiai sekalipun, penyakit hati siapa yang tahu? Iri, dengki, sombong, ujub, takabur. Itu yang paling halus. Kenapa orang rajin ibadah bisa kesusupan juga? Penyakit hati yang paling berat. Keempat, maksiat sudah tentu, ya kan? Dalam hadisnya, ketika orang berzina, imannya yang masuk siapa? Setan. Ketika orang itu mabuk, imannya diangkat, yang masuk siapa? Setan. Begitupun berbuat maksiat yang lain. Jadi itu pintu masuk. Kita nggak sadar kan? Maksiat kan banyak. Yang kelima, turut amal, panjang angan-angan, banyak bengong. Jikalau umpama andai kata aku jadi orang kaya, dapat suami orang kaya, nah itu andai kata tuh tanpa zikir masuk setan, ya. Jadi ibadah, ya, tapi dia bisa kemasukan setan karena pintunya nggak ditutup. Kalau kita punya rumah bagus dan mewah, coba pintunya dibuka ngeblaknya, bakal kemalingan nggak kalau nggak dijagain? Itu maksudnya, ya. Jadi alhamdulillah berarti Bapak Ibu yang tadi tidak ada indikasi, termasuk guru, insya Allah pulang sehat, selamat sampai tujuan, ya. Bawa duit banyak sekarung. Ya, ini dari mana dia datangnya? Ya. Terus yang ada indikasi, ya nanti kalau mau diselesaikan nantilah. Nyambung tadi ikhlasan ya. Jadi intinya relatif ya. Pertama meninggalkan kerjaanku menekuni ilmu bahasa. Saya dulu nggak belajar, tapi saya tidak pekerjaan di desa itu di Setkula ya. Itu ketemu Pak Arif Budin Syah, itu terapis bahasa yang ada pengalaman ya, ulang tahun ya. Nah, saya sering komunikasi, dia cerita bahasa, cerita pengalaman, diajak bahasa. Selama setengah tahun kan paham. Nah, paham tapi saya bukan jadi terapis, saya cuma dengerin. Saya paham cuma bahasa, pengalaman dulu paham gimana. Waktu pertama kali paham bahasa itu pulang ke Solo, kakak itu kakinya sakit, ketarik mesin mobil yang montir. Udah ke dokter seminggu lebih. Saya bahasa nggak tahu 3 jam, dan saya pulang ke kerjaan dia nelfon. Intinya dia itu nggak bisa jalan kaki. Jadi apain ya? Saya kaget. Saya tuh bukan terapis, bukan ahli pijat. Saya kuasaku tadinya di depan bisa jalan kaki, bisa pipis. Sebenarnya apain ya? Saya bingung. Ini pertama, kedua Pengalaman awal. Apa? Salah balik ke Solo. Kan saya itu bukan orang Solo ya. Bapak aslinya saya kelahiran Jakarta. Saya sering kantor. Ulang lagi dikira saya tuh dukun, jarang-jarang ke Solo kan Pak. Tapi dukun. Nah kakak saya lain tuh tahu pulang Solo bawa temannya supir bis sebelumnya kejatuhan ban bis Pak, ini bengkak, ini panas, sampai sakit panas sampai sini. Saya kan takut. Bawa ke Sangalku dong, satu ahli. Belum ngerti dunia. Oh enggak punya duit, ke Karisma yang ditulang enggak punya duit. Akhirnya sampai Pak saya minta tolong dia Bismillah ya. Saya tak pijitin ya, tak kuasa. Ini yang disentuh sakit ya saya kuasa semua sampai sini. Lagi sampai kaki, terus saya lihat kok enggak lagi. Saya kempes, saya pecat-pecat, malam enggak diam. Saya pencet keras kok, saya lirik kok enggak terasa. Nah, kita buka dulu. Itulah ceritanya. Kita doa bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika atqatu bi rahmatika ya arhamar